أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك وإنا نسألك اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا آمين يا رب العالمين. Ikhwatal Islami wal Iman, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada yang terhormat tuan rumah Bapak Haji Amris, kita doakan beliau selalu mendapatkan anugerah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan badannya, sehatkan hatinya, sehatkan kantongnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga guru saya Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Ahmad Sabri Lubis, mata'ana Allah betul hayati, amin. Semoga Allah sehatkan badan beliau, selalu mendapatkan kebaikan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Azwar Riza yang saya hormati dan saya muliakan, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, akan tetapi saya tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada yang hadir semua insyaallah. Sebelum kita mulai tema pada sore masuk udah jalan malam hari ini, temanya tentang hidup di bawah naungan Al-Quran. Tapi sebelum saya menyampaikan tema tersebut, saya ingin menyampaikan satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam akhir surat Al-Hasyr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Ini kalau firman Allah turun kepada gunung, pada khusyuk, tunduk semuanya. Apalagi kita manusia yang memiliki akal dan hati. Saya punya beberapa pertanyaan kepada hadirin sekalian dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jawabannya di hati kita masing-masing. Pertanyaan pertama, berapa umat Islam Indonesia yang memiliki Al-Quran di rumahnya? Pertanyaan kedua, berapa umat Islam Indonesia yang membaca Al-Quran setiap hari? Pertanyaan berikutnya, berapa umat Islam Indonesia yang mengamalkan isi dan pesan-pesan Al-Quranul Karim? Berapa umat Islam Indonesia yang sudah menghayati firman Allah dan mengamalkannya? Sehari-hari apakah hidup kita di bawah naungan Al-Quran? Atau selalu kita hidup di bawah naungan asuransi? Orang taruh mobilnya sembarangan di jalan, dia tidak takut. Kenapa? Karena dia sudah asuransi. Apakah kita sudah asuransi jiwa kita? Hidup kita, anak dan istri kita? Apakah rumah kita dinaungi oleh naungan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nanti pada hari kiamat kelak nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Tidak ada bisa melindungi kita pada waktu itu kecuali Allah.
Apalagi kalau firman-Nya. Subhanallah. Kalau kita melihat kualitas umat Islam itu terdapat di dalam Al-Quran. Musuh-musuh kita umat Islam tidak pernah melihat senjata kita, karena kita dari segi ekonomi menurut mereka lemah, belum kuat. Apa yang kita bawa itu senilai mereka itu 0 atau 1%, 5%. Akan tetapi mereka melihat kita punya senjata yang kuat, senjata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perdana Menteri Inggris pernah mengatakan, selama Al-Quran itu di tangan orang-orang muslim, di tangan kaum muslimin, itu Eropa tidak akan mampu untuk menguasai negara-negara timur. Mereka tidak takut senjata kita, maupun berapa jumlah kita, miliaran. Mereka takut hanya cuma dengan Al-Quran. Yang ditakutkan oleh mereka itu adalah kitabullah, firman-Nya yang diturunkan kepada manusia. Berarti kita udah sekarang mengenal terhadap kualitas kita terdapat di mana? Di dalam Al-Quranul Karim. Pernah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, pernah membaca Al-Quran dalam sholat, betul? Alhamdulillah. Umat Islam itu kita tidak bisa menghilangkan kebaikan yang di dalam diri seorang muslim itu, sedikit pun kita tidak bisa menghilangkannya. Karena ada athar, bukan hadis. Al-khairu fi wa fi ummati ila yaumil qiyamah, itu bukan hadis Nabi, akan tetapi maknanya bagus. Kebaikan itu terdapat di dalam diri umatku sampai hari kiamat nanti. Kebaikan itu di dalam diri Rasulullah dan umat Rasulullah sampai hari kiamat nanti. Jangan kita sekali-sekali putus asa dari seorang muslim ketika dia meninggalkan sholat dan puasa. Selalu kita harus ajak dia mengikuti jalan yang lurus dengan amar ma'ruf nahi munkar. Itu kekuatan kita, keutamaan kita, kelebihan kita umat Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Berarti kekuatan kita di mana? Terdapat dalam aturan Allah, undang-undang Allah bagi umat manusia, bagi umat Islam yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah kita baca surat Al-Furqan? Kalau kita pernah baca surat Al-Furqan dan baca terjemahannya, sangat menyedihkan. Rasulullah mengadu kepada Allah daripada umatnya. Rasulullah dari 1400 tahun yang lalu sudah mengadu kepada Allah daripada amal perbuatan umatnya. Setelah zaman beliau, ada suatu kaum, ada jamaah, suatu negeri, desa, kampung, semuanya itu ada di antara mereka yang meninggalkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Rasul berkata, ya Tuhanku, ya Rabbku, umatku telah menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang disia-siakan. Yang diacukan itu mereka tidak peduli kepada Al-Quran. Mereka larinya terus-menerus kepada dunia. Mereka selalu meninggalkan Al-Quran. Al-Quran hanya dibaca setahun sekali pada bulan Ramadan. Sudah selesai bulan Ramadan, diletakkan lagi. Hei Quran, kita akan berjumpa tahun depan. Langsung Al-Quran membalas, hei fulan, Anda tidak tahu kita akan berjumpa tidak? Belum tentu kita bisa berjumpa tahun depan lagi, enggak? Kita ambil Al-Quran sebelum bulan Ramadan, dilap, dibersihin. Istrinya ajang 5 juz, 5 Al-Quran, ditaruh di meja. Masuk kemana-mana ada Al-Quran. Kenapa? Persiapan bulan Ramadan. Seolah-olah Allah menurunkan Al-Quran hanya cuma dalam sholat dan dalam bulan Ramadan. Betul, pahalanya. Pahala Al-Quran itu dibaca pada bulan Ramadan itu besar. Akan tetapi di mana-mana waktu lain.
hari Jumat, malam Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu kemana Al-Quran? Kita hanya cuma BBM-an terus, zikir melulu kita. Benar kan? Gak ada masalah kalau kita mau BBM-an sama teman, saudara, keluarga. Akan tetapi apakah kita pernah upload Al-Quran atau sudah ada Al-Quran di dalam handphone kita yang kita gunakan terus? Ada ibu-ibu bilang, saya sedang berhalangan, tidak boleh saya baca Quran. Betul. Jumhurul ulama ajma'u ala annahu la yajuzul al-hayat qira'at al-Quran. Sepakat seluruh ulama perempuan tidak boleh membaca Al-Quran. Akan tetapi ada pendapat Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama lain mengatakan boleh perempuan yang sedang berhalangan membaca Al-Quran, tidak boleh dia memegang Al-Quran. Berarti dengan bacaan boleh. Ada zikir pagi, zikir sore, zikir sebelum tidur, zikir masuk kamar mandi, apakah dia tidak boleh baca? Ulama mengatakan itu zikir, nggak ada apa-apa. Boleh membaca, tidak boleh memegang Al-Quran. Apalagi yang sudah hafizah, yang sudah hafal Quran. Kalau selama 7 hari kalau perempuan tersebut berhalangan, dia tidak membaca Al-Quran, pasti dia akan lupa berapa ayat dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala, "Ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Tidak pernah Allah menjadikan sesuatu yang susah bagi kita. Kita yang menyulitkan diri kita sendiri, menyusahkan diri kita sendiri. Allah sudah memudahkan, kita yang menyusahkan diri kita sendiri. Subhanallah. Berarti Rasulullah SAW mengadu kepada Allah daripada umatnya. Karena pada suatu waktu datang akan ada dari umat Rasulullah yang meninggalkan baca Al-Quran. Yang meninggalkan Al-Quran bukan hanya cuma sekedar baca, mengamalkannya belum tentu, memahaminya, menghayatinya tidak mau. Padahal itu adalah sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita baca hadis, kata ulama, hadis qudsi maupun hadis nabawi, tidak dihitung ibadah seolah-olah seperti kita membaca Al-Quran. Muta'abbadun bitilawati. Kita membaca Al-Quran itu untuk beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kitab-kitab terdahulu itu tidak pernah Allah jamin satu kitab yang turun sebelum Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, dan seterusnya. Tidak pernah Allah jamin mengatakan saya akan jaga Injil maupun Taurat maupun kitab-kitab terdahulu. Akan tetapi giliran Al-Quran Allah mengatakan dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaga Al-Quran itu. Inna nahnu. Kalau orang mengatakan inna itu kami dalam bahasa Arab, inna berarti banyak, bentuk jamak. Akan tetapi kalau Allah bicara itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, nunul azamah, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kalau presiden, orang-orang yang jabatannya tinggi, dia selalu mengatakan kami. Kenapa? Dia berbicara atas nama rakyat Indonesia. Kami Presiden Republik Indonesia. Kenapa? Karena sesuai kedudukannya sebagai pemimpin seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaga Al-Quran itu. Sebagian manusia atau sebagian di antara kita yang memahami Allah menjaga itu cuma Al-Quran. Tidak, salah. Kata ulama, inna nahnu nazzalna dzikra, zikir yang disebut itu bukan cuma Al-Quran. Ulama tafsir mengatakan itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Setiap tahun ada ulama yang mentahqiqan dan mentakhrijkan hadis-hadis palsu. Ulama melihat ini hadis sahih atau palsu, atau munkar atau mudallas atau mu'dal atau yang lain. Berarti Allah sudah jamin Al-Quran itu akan dirubah aja satu kalimat, satu huruf tidak bisa. Karena dijamin oleh Allah Subhanahu. Kita bawa Al-Quran ke Arab sama tidak? Bawa Al-Quran dari Arab ke sini sama tidak? Dari sini ke Malaysia, ke Singapura, ke seluruh dunia, Al-Quran itu sama. Walaupun ada sekelompok kaum Yahudi atau orang yang non-Muslim yang merubah Al-Quran. Di beberapa negara kemarin mengatakan
Kita mau menghapuskan beberapa ayat dari Al-Quran. Silahkan hapus tulisannya. Akan tetapi bacaannya sudah di dalam hati kita, di dalam darah dan daging kita, di dalam anak-anak kita. Coba tanya anak umur 2-5 tahun, sudah hafal Al-Fatihah belum? Sudah. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW agar beliau memberitahu atau mengajarkan ayat-ayat baru, membawa ayat-ayat baru dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, فإذا قرأناه فاتبع قرآنه لا تحرك به لسانك. Janganlah kamu buru-buru cepat membaca Al-Quran sebelum dikasih tahu sama malaikat Jibril. Lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan Al-Quran itu di dalam dadamu, hai Muhammad, dan akan mengumpulkannya di dalam Al-Quran. Itu janji Allah. Kenapa Al-Quran itu dijadikan di salah satu kitab Al-Quran 30 juz. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami juga akan membacakannya. Kami juga akan mengajarkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Apabila dibaca oleh malaikat Jibril, lalu kamu ikuti. Kamu ikuti bacaan Jibril. Maksudnya apa? Rasulullah buru-buru membaca ayat ketika Jibril mengajarkannya kepada Rasulullah. Akan tetapi Allah mengatakan kepada Nabi-Nya, jangan buru-buru, jangan capek. Karena itu kewajiban saya sebagai Tuhan, akan mengumpulkan Al-Quran itu di dalam dadamu. Akan saya membuat Al-Quran itu dijaga. Saya akan menjaga Al-Quran itu. Tidak akan dirubah satu kalimat maupun satu huruf. Satu harakat aja nggak bisa. Oleh karena itu ada beberapa orang yang pernah mengatakan, kalian merasa susah, Quran itu baca sama siapapun. Al-Quran itu satu kitab itu yang harus dipelajari sama guru. Tidak bisa Al-Quran itu belajar sendiri. Coba kalau kita belajar Al-Quran sendiri. Di awal surat Al-Baqarah apa? Ayat pertama, Alif Lam Mim, betul tidak? Kalau kita pindah ke juz 30 surat Al-Insyirah atau Asy-Syamh, Allah mengatakan Alam nashrah laka. Alam, tulisannya sama tidak? Sama Alif Lam Mim. Kenapa kita baca ini Alif Lam Mim, ini bacanya Alam? Karena diajarkan sama guru-guru kita. Sampai Rasulullah SAW mereka mengajarkan kita Alif Lam Mim, ini Alam nashrah laka sadrak. Di dalam surat Hud tertulis irkab ma'ana, tapi dibacanya bukan irkab ma'ana, dibacanya apa? Irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Berarti Quran itu nggak bisa dipelajari sendiri, harus berguru. Kenapa? Nabi Muhammad SAW talaki Al-Quran dari Jibril, dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril talaki Al-Quran dari Allah Subhanahu, Allahu Jalla Jalaluh, memberitahu, mengajarkan Jibril. Lalu Jibril turun ke muka bumi mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warattalnahu tartila. Wa innaka latulaqqal Qur'an. Kamu talaki Al-Quran dari siapa? Dari Jibril. Jibril talaki dari siapa? Allahu Jalla Jalaluh Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab yang dijaga, yang ketika kita mau membaca Al-Quran diajarkan kita harus bersuci dulu, berwudu dulu, bersiwak dulu, menghadap kiblat. Kenapa? Agar pahalanya lebih besar. Karena kalau kita ingin berbicara dengan Allah, sholat. Ingin Allah berbicara dengan kita, baca apa? Baca Quran. Karena itu kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau berbicara dengan Allah, mau curhat dengan Allah, sholat. Pada malam hari itu sepertiga malam, kita taruh sajadah kita, ambil wudhu,
Dari jam 2 sampai jam 4. Dari jam 4 sampai setengah 5 istirahat setengah jam. Nunggu waktu subuh. Tapi jangan nunggu waktu subuh itu di kasur tidur lagi. Hah? Ada yang nunggu waktu subuh di mana? Di kasur. Wah, setan datang lagi. Dibisikin, "Hei fulan, kamu dari tadi di jam 2 sampai jam 4 capek. Tidur aja lah. Kamu capek. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mulia, akan memuliakan kamu. Dan saya akan bangunin kamu nanti ketika subuh." Kata syaitan ya. Datang waktu subuh, ditutup kupingnya biar nggak bangun-bangun. Bangunnya jam berapa? Jam 10 siang. Telat kerja, telat subuh, dimarahin sama bini lagi. Hah? Kenapa? Istirahatnya itu cuma di bawah di lantai. Sampai ada ulama salaf, mereka pegang kasurnya gini. "Waduh, kamu lembut banget. Tapi saya ada lebih lembut dari kamu. Sajadah saya." Malik bin Dinar, seorang tabi'i, beliau itu ada anak adiknya itu laki-laki, dia selalu melihat pamannya itu masuk ke kamarnya dari habis isya sampai subuh nggak keluar. Dia heran, dia lagi ngapain di dalam kamarnya. Setiap hari dari habis isya sampai subuh dia nggak keluar kecuali kalau sudah azan subuh. Suatu hari dia ngumpet di kamarnya, dia lihat apa yang dilakukan oleh pamannya. Dia melihat Malik bin Dinar begini. Sudah taruh sajadahnya, takbir, Allahu Akbar. Ketika dia mulai takbir, baru mau baca doa istiftah atau doa iftitah, dia baca, nangis. Tidak kuat, keluar lagi dari salatnya. Ulang takbirnya lagi. Nangis, nggak kuat, keluar lagi. Lihat betapa indahnya salafus saleh. Pada malam hari sholat habis isya langsung. Subhanallah. Beliau itu sampai ketika azan subuh beliau nangis. Kemudian beliau nangis dan mengatakan, dan pegang jenggotnya mengatakan, "Ya Allah, jika kau mengumpulkan seluruh umat manusia, haramkanlah diri Malik ini masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah." Apakah pernah kita melakukan hal sama seperti beliau? Kita habis maghrib, habis isya, ngajinya di mana? Depan TV. IKS selesai, campur-campur selesai, opera Java selesai. Saya pernah duduk di depan TV. Pulang ngajar, saya duduk, beneran. Saya lihat jam, udah jam 11. Berarti itu mereka mencuri kita, menjauhkan kita. Bukan urusan saya dengan acaranya ya. Saya bicara dari segi agamanya. Saya dengar-dengar, saya baru 4 tahun di Indonesia. Dengar-dengar orang Betawi dulu ngaji habis maghrib. Saya masuk musola, alhamdulillah. Imam sholat bersama 5 orang. Pernah saya masuk asar, yang salat sama saya orang cacat, nggak bisa ngomong sama sekali. Ngomongnya begitu. Ya Allah, saya salat sama siapa nih? Pernah saya masuk ke musola, yang salat cuma saya sendiri. Bukan saya sendiri, ada yang sholat tapi nggak kelihatan, malaikat ya. Berarti udah sepi musola kita. 1 meter aja ada musola. Berapa meter ada musola lagi? Tapi penuh, kita memakmurkan masjid dan musola? Tidak. Coba kita baca Al-Quran, dengan Al-Quran itu hanya yang ada yasinnya aja. Malam Jumat, yasin. Orang meninggal, bawa yasin lagi. Kata yasin, bosan saya sama kamu. Mana surat-surat yang lain? Al-Quran itu berapa surat? 114. Dikaji, dibaca terus. Ada surat-surat pendek, ada yasin pendek juga, ada Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalau dia buru-buru ya. Habis maghrib dia nggak itu ada nonton bola atau apa gitu. Aduh, kehilangan nih. Ya saya baca Yasin yang pendek dulu, kabur lagi. Dengar-dengar ya. Orang Betawi dulu bukan hanya cuma orang Betawi saja. Seluruh masyarakat Indonesia harus ngaji habis maghrib. Itu ada waktu untuk Allah. Inna li zawjika 'alaika haqqa wa li badanika 'alaika haqqa wa li rabbika 'alaika haqqa. Sesungguhnya istri kamu itu mempunyai kewajiban. Jangan hanya cari fulus terus. Jangan cari amplop terus, duit terus, jangan.
Sekali-sekali itu kasih istri yang kasihan tuh nungguin kamu 24 jam. Kasih waktu, ajak jalan bersama-sama. Minimal ajak ke Monas. Walaupun nggak ada tukang jajan, kata istrinya pelit banget tuh ke Monas yang sepi nggak ada manusia. Ada Monas, mau nggak? Ajak minimal ajak ke Kali Ciliwung aja, lihat nu banjir di sini. Apa aja gitu. Tukang gorengan yang di depan rumah, tukang nasi goreng itu berapa? Cuma 10.000. Gak ada nilainya. Akan tetapi ajak istri. Seperti kita mengajak istri ke mall, jalan-jalan, hiburan luar negeri, ajak juga malam Jumat atau malam Kamis atau malam Senin. Kapan kita bisa? Sisakan waktu kita untuk membaca Al-Qur'an bersama anak dan istri kita, agar ketenangan turun, rahmat Allah turun. Para malaikat mengelilingi rumah kita, bukan banjir yang mengelilingi rumah kita. Biar malaikat menjaga rumah kita, biar menjadi rumah yang sakinah wa mawaddah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semoga semua rumah orang muslimin, muslimat, mukminin, mukminat menjadi rumah sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan seluruh rumah yang di Indonesia itu mengaji Al-Qur'an setiap hari. Dan anak Indonesia ini semua dan laki maupun perempuan menjadi menghafal, amin. Dan hafiz dan hafizah, amin. Dan kita mengamalkan apa yang kita baca dan hafal, amin ya rabbal. Berarti kita ngaji Al-Quran, baca Al-Quran. Kata ulama itu di dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran karya Imam Nawawi, beliau mengatakan, lihat di dalam mushaf itu ibadah. Kita cuma buka Al-Quran aja itu ibadah. Melihat muka orang tua itu ibadah. Melihat ke Ka'bah itu udah ibadah. Subhanallah. Berapa ibadah yang kita tinggal. Senyum di hadapan saudara kita ini ibadah dan sedekah. La tuhaqqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kamu menghina kebaikan sedikit pun. Walaupun kamu bertemu dengan saudaramu, kamu punya hutang sama dia, senyum-senyum aja enggak apa-apa. Dia punya hutang sama kita, kita senyum untuk dia. Jangan ketika dia lihat kita begini, kabur. Kita senyum mendapatkan sedekah dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita mengenal Al-Qur'anul Karim dari segi bahasa maupun dari segi istilah ulama. Quran itu kalau di bahasa Arab qara'a yaqra'u Qur'anan. Masya Allah, ibu pintar. Mesti saya duduk di bawah ibu yang di sini. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a yaqra'u Qur'anan itu dari masdar Qur'anan, artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Itu dari segi bahasa Arab. Kalau dari segi istilah atau dari lebih sempit lagi dituin sama ulama, kan ini masih luas. Sesuatu yang dibaca, apaan yang dibaca? Firman Allah, hadis Nabi, hadis qudsi, buku cerita apa? Belum jelas. Sekarang dikhususkan kepada Al-Qur'an. Al-Quran itu dalam istilah ulama huwa kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an tariq al-wahyi Jibril al-mabdu'i bi surati al-Fatihah al-makhtumi bi surati An-Nas al-mutahadda bih bi aqsari suratin min. Ngerti artinya apa? Saya nggak ngerti juga. Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat yang mulia Jibril, yang diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Itu bertentangan itu. Allah menurunkan Al-Quran itu tantangan sama orang Arab. Kamu bisa buat satu surat, satu ayat aja kamu nggak bisa, apalagi satu surat. Padahal itu dari jenis bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Akan tetapi kalau kita membaca Al-Quran itu, kita merasa itu bukan sesuatu yang dikatakan oleh manusia biasa. Seperti Al-Walid bin Al-Mughirah, orang kafir yang datang kepada Nabi. Dia menawarkan Nabi, meninggalkan agama kamu ini, kamu ikut bersama kita. Mau uang, mau wanita yang paling cantik di lingkungan Quraisy. Kamu mau apa kita bisa kasih? Afaraghta ya Abal Walid? Apakah kamu sudah selesai? Lihat adabnya Rasulullah. Bukan sama orang kafir yang bicara gitu. Enggak. Afaraghta ya Abal Walid? Apakah kamu sudah selesai? Sudah. Fasma' idzan. Dengarkan baik-baik dari saya.
Langsung Rasulullah membaca beberapa ayat pertama dari surat Fussilat. Langsung itu si Al-Walid bin Mughirah itu kaget dan mukanya berubah. Balik ke kaum musyrikin dan dia mengatakan, sebelum dia masuk ke lingkungan kaum Abu Jahal dan yang lain-lain gitu ya, orang-orang kafir, mereka melihat mukanya udah berubah. Itu mukanya bukan seperti yang tadi sebelum. Langsung ditanya, wah, nih apa yang dilakukan Muhammad padamu nih? Kelihatan dia udah sihir kamu nih. Dia mengatakan apa? Wallahi ma huwa min kalamil bashar wala min kalamil jin. Itu ya apa yang disampaikan, apa yang saya dengar oleh telinga saya ini, itu bukan dari manusia dan bukan dari jin. Dan tidak bisa dikatakan oleh manusia dan jin juga. Innalahu la halawah. Dia memiliki keindahan yang luar biasa. Wa inna alaihi la talawah. Wa inna alahu la muthmir wa inna asfalahu. Subhanallah, dia memuji Al-Quran padahal orang kafir. Orang kafir. Berarti Al-Quran itu bisa merubah siapapun. Kadang-kadang orang bisa bertobat karena dia mendengarkan satu ayat dari Al-Quran. Al-Fudail bin Iyad itu ulama besar. Karyanya Masya Allah banyak. Beliau pernah, dulu waktu beliau bekerja sebagai maling, ambil barang dari rumah orang apa. Dia melewati rumah orang pada malam hari, lalu dia mendengarkan orang tersebut lagi sholat malam. Dia membaca firman Allah. Berapa ayat? Berapa kalimat? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah waktu kamu kembali dan khusyuk dari firman Allah dan ingat kepada Allah? Alam ya'ni, bukan waktunya kamu kembali kepada saya. Dia mendengarkan ayat itu, langsung dia kembali ke rumahnya dan dia mandi, bertaubat dan menjadi ulama besar. Subhanallah. Dari satu ayat, belum sampai satu ayat berapa kalimat? Itu merubah hidupnya dari yang buruk ke yang baik, dari kejahatan ke kebaikan. Subhanallah. Kita sering mendengarkan Al-Quran. Orang yang telah meninggal dunia dibacakan Yasin, yang menikah Yasin. Kita tidak pernah. Kadang-kadang saya heran juga, subhanallah. Pernah ada seorang kiai bersama saya, atau ustaz, di suatu acara tahlilan. Akhirnya mereka bagikan Yasin, beliau nggak dapat Yasin. Saya juga nggak dapat. Mereka menyerahkan kepada beliau karena beliau dinilai ustaz kiai. Pak Ustaz, tolong baca ini, baca Yasin. Belum dikasih Yasin. Waduh, kata beliau, waduh, mana Yasinnya? Nggak perlu, beliau udah baca Yasin berkali-kali. Sudah hafal belum? Berarti baca cuma melalui lisan aja, belum masuk sini. Akhirnya beliau bilang apa? Saya tidak bisa mendahului orang Arab. Ya, saya kaget. Kenapa Ustaz? Antum lebih tuan rumah? Enggak. Suara orang Arab lebih bagus, merayu saya biar saya langsung diituin mic-nya biar saya baca. Berarti berkali-kali kita baca Al-Quran, tapi belum masuk ke sini. Hanya cuma melalui sini aja. Cuma masuk dari kanan, keluar dari kiri. Kuping kanan, keluar dari kuping, masuk ke dalam hati kita. Wallahu a'lam. Kemarin ada yang lagi cerita sama saya. Kata beliau, pernah salat sama Syekh Ali Jabir yang di Damai Indonesia TV One. Katanya pernah salat sama beliau di Masjid Sunda Kelapa ya. Akhirnya beliau mengatakan apa? Saya lihat beliau itu nangis terus katanya. Nangis, lagi sholat baca Quran nangis. Itu orang itu nggak ngerti kenapa dia nangis. Karena dia memahami. Dia paham artinya apa yang dia baca. Dia baca ayat tentang neraka. Orang nggak ngerti di belakang. Imamnya lebay banget, nangis. Karena dia nggak ngerti. Coba kalau dia ngerti, pasti dia akan ikut khusyuk. Pasti akan tunduk kepada Allah, diingat dosa-dosanya yang telah dia lakukan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Quran itu dalam istilah dari yang maha mulia melalui malaikat yang mulia Jibril diturunkan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad, kepada umat yang mulia umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Pada bulan yang mulia, bulan Ramadan. Bukan bulan Syawal, Bu. Bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan itu, pada malam yang mulia adalah malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kata Ibnu Abbas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau, kitab-kitab terdahulu diturunkan sekaligus, jumlatan wahidah, langsung diturunkan. Akan tetapi Al-Quran itu diturunkan bertahap, beransur-ansur. Itu Al-Quran. Diturunkan Al-Quran itu bertahap. Beberapa ayat sesuai dengan kejadian, pertanyaan dari kaum musyrikin dan kaum muslimin. Langsung Allah menurunkan firman-Nya. Al-Quran itu mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat berapa jumlah suratnya? 114. Berapa jumlah ayatnya? Di antara pendapat ulama 6.666 ayat. Tapi ada pendapat lain. Nah, 23. Itu banyak. Ibu bilang apa? Bapak bilang apa? Berarti banyak pendapat ulama. Karena ada yang menghitung Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah itu ayat. Hafiz an Asim yang kita baca. Ada ulama-ulama yang lain tidak menyebutkan itu ayat dari surat Al-Fatihah. Al-Quran itu semuanya isinya indah. Dan semua firman Allah pasti indah. Karena diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengenal nama-nama Al-Quran. Di antara nama-nama Al-Quran banyak. Di antaranya mungkin Al-Quran, Al-Kitab, Al-Huda, Al-Furqan. Cukup. Al-Quran itu kata ulama karena sesuatu yang dibaca, betul tidak? Berarti Quran itu dibaca dengan lisan. Dinamakan Quran karena dibaca dengan Kitab dinamakan Al-Quran itu kitab karena itu tertulis di dalam buku, dalam mushaf atau dalam Quran. Kata Syekh Ad-Diraz, Abdullah Ad-Diraz dalam buku beliau An-Naba'ul Azim, berita yang agung, beliau menceritakan tentang bukunya kecil. Beliau menceritakan tentang keagungan dan kebesaran Al-Quran. Beliau menjelaskan, wa ru'iya fi tasmiyatul Qur'ani bil Qur'ani wal kitab la'annahu yuqra'u bil alsun wa kitab la'annahu maktubun fis sutur. Beliau mengatakan Al-Quran itu disebut Quran karena dibaca dengan lisan dan kitab karena tertulis di dalam buku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab." Surat Al-Kahf. Dan dinamakan Al-Quran itu Al-Furqan, pembeda di antara yang hak dan batil. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Awal surat Al-Furqan. Dan An-Nur, huda, syifa dan rahmah. Allah berfirman Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Menurunkan Al-Quran itu sebagai obat bagi kita. Yang lagi galau, lagi sedih, baca Quran. Kata ulama, yang lagi sedih, baca surat Yusuf. Kenapa? Akan hilang kesedihan kamu. Dari mana? Dari Allah Subhanahu. Karena kesulitan dan apa yang dialami oleh Nabi Yusuf, tapi setelah itu beliau berhasil. Betul tidak? Awal ceritanya dari mimpi, akhirnya menjadi pejabat di Mesir. Berarti subhanallah, kita baca kisahnya, baca Al-Quran, surat Yusuf, setelah itu kita baca terjemahannya. Wah, ya lagi galau, lagi sedih, lagi putus asa, dia insya Allah akan hilang semua. Kenapa? Innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya yang putus asa dari rahmat Allah hanya cuma orang kafir. Kalau kita sebagai orang mukmin, orang muslim, meyakini Allah yang mengatur segala urusan dunia ini. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya semua yang di muka bumi itu diciptakan sesuai ukuran.
dan ada hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa salat zuhur itu salat subuh 2 rakaat, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya? Kenapa salat zuhur sama asar itu dirahasiakan, nggak boleh dibaca dengan keras? Tidak pernah kita pikirin gitu, kenapa ya? Kenapa dalam subuh dan maghrib dan isya itu selalu dengan suara keras? Sebagai di antara hikmah-hikmah yang disebut sama ulama, mereka mengatakan karena Rasulullah ketika diperintahkan oleh Allah melaksanakan sholat, beliau kalau baca dengan keras akan didengar oleh telinga orang kafir. Oleh karena itu Allah menyuruh Nabi, memerintahkan Nabi untuk merahasiakannya. Itu pada zuhur dan asar, agar tidak didengar oleh orang kaum musyrikin, biar tidak ganggu kaum muslimin yang sedang sholat. Tapi giliran maghrib dan isya dan subuh itu dibaca dengan suara keras, karena orang musyrik pada waktu itu sedang mabuk, udah mau maghrib, ke tempat yang itu terkutuk, dia minum minuman, ada musik, ada nyanyi, ada yang joget, ada penarinya, ada apa, berarti dia nggak bisa dengar apa yang dilakukan orang di luar. Itu hampir semua masyarakat atau penduduk Makkah yang di luar Islam. Berarti kalau Nabi baca dengan suara keras maupun pakai sound kayak kita sekarang, mereka nggak dengar. Kenapa? Pada mabuk, syaitan banyak di tempatnya. Berarti mereka dihalangin dan ditutup kupingnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Apabila kamu membaca Al-Quran, surat Al-Isra, Allah mengatakan kepada nabinya, apabila kamu membaca Al-Quran, orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, hijaban mastura, Allah menjadikan ada tabir di antara nabi dan mereka, di antara kaum muslimin dan orang musyrikin, kaum musyrikin. Kenapa? Agar bisa menikmati firman Allah dan agar mereka bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau maghrib dan isya? Kalau maghrib isya. Kenapa subuh? Karena subuh dia pulang hampir subuh, dia jalan mabuk, nggak lihat, nggak dengar apa yang dibaca. Walaupun dia dengar, dia nggak sadar. Orang mabuk, mabuk tidur, mabuk sadar, sadar lagi, mabuk lagi, sadar terus gitu. Akhirnya dia mabuk. Terus dia bangunnya siang hari. Kebiasaan orang Arab dulu, bangunnya jam 10, jam 11. Ya, suka-suka gue dong katanya. Terserah dia, kan? Berarti ketika zuhur dan asar disuruh dirahasiakan, disembunyikan. Kalau giliran maghrib dan isya dan subuh dikeraskan suaranya. Itu di antara nama-nama Al-Quran banyak. Kita bisa ambil hikmahnya. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kita. Hudan wa rahmah. Petunjuk dan rahmah. Hudan memberikan hidayah kepada kami semua. Selalu kita baca dalam Al-Fatihah, surat Al-Fatihah apa? Ihdinas siratal. Bukan hanya ihdina, berikanlah petunjuk. Allah sudah memperlihatkan ini siratal mustaqim. Tapi ya Allah, ihdina, berilah kami petunjuk di mana jalannya dan tetapkanlah kami di atas jalan yang lurus itu. Ihdinas siratal mustaqim. Kayak orang Indonesia yang pernah berangkat ke Saudi, naik taksi, nggak bisa ngomong sama supirnya, mau suruh lurus gimana nih, terus orang Arab liatin aja diam. Ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus, kenapa ihdinas siratal mustaqim? Atau orang Indonesia yang pernah naik bis itu lampu ganggu matanya, dia susah tidur, nggak bisa gimana, mau nyuruh itu si supir matikan lampu tapi nggak nyambung, ente aneh apa gitu. Ente aneh gitu, nggak ngerti, nggak nyambung sama sekali. Akhirnya seorang Indonesia itu mengatakan apa? Hei gitu, kata orang-orang supirnya lalu belakang, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Matikan lampunya. Pintar orang Indonesia, gunakan Quran langsung. Kayak ada suami istri. Suami itu orang Indonesia juga ya, bukan orang Arab. Itu istrinya 2, Masya Allah. Bukan 9, bukan yang subur, bukan. Istrinya 2.
Dia istrinya satu namanya Hasanah, satu namanya Khadijah. Iya, Hasanah dan Khadijah. Wah, mantap tuh. Dia lagi tawaf. Biasa dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Putaran pertama istri Khadijah diam aja udah. Enggak mau ngambak ya. Kenapa di rumah Allah, depan Ka'bah. Setelah itu apa yang dia lakukan? Putaran kedua nggak mau bicara lagi. Ketiga langsung dia tegur suaminya. Hei, bang, kok sebut Hasanah terus? Gue nggak pernah disebut. Ayo udah, tenang aja. Putaran berikutnya, putar sampai ke itu rukun Yamani sama Hajar Aswad. Dia baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah. La ilaha illallah. Makin susah lagi. Orang berikan pada dunia itu Hasanah, istri Hasanah, tapi nanti di hari kiamat itu angkat dulu ini dulu. Angkat Khadijah ini dulu, nanti ketemu di sana katanya. Subhanallah. Kayak orang ini saya mau minta itu beli apa gitu, mau mengatakan 4 rial, lupa. Arba rakaat. La ilaha illallah. Arba rakaat katanya ya. Subhanallah. Kayak anak yang kemarin saya lagi tes dia itu apa sholat. Dia udah takbir, nah praktik sholat ya. Yuk baca, seolah-olah kamu lagi dalam sholat. Jangan liatin saya, jangan anggap saya tidak ada. Kamu sholat sendiri, tapi dengan suara keras. Sujud, bacaan semua dia baca. Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ana minal musyrikin. Dan saya termasuk orang musyrik. Saya kaget. Hah, salah. Gitu. Karena kaget saya bilang salah. Dia bilang apa? Wa ana minal kafirin. Sama aja 11-12. Musyrikin sama kafirin sama aja. Sebentar lagi kamu bilang wa ana Abu Jahal. La ilaha illallah. Kita kembali ke materi kita lagi. Subhanallah. Berarti Al-Quran itu petunjuk bagi kita semua. Dan ada hadis-hadis tentang keutamaan kita membaca Al-Quran. Ibu-ibu yang hadir di sini yang kami muliakan dan hormati, mungkin ingin membaca Al-Quran, mau lihat pahalanya kayak gimana. Atau mau baca Al-Quran tapi sedikit, nggak seperti orang yang lancar bacaannya, atau yang sudah hafal, hafiz dan hafizah. Hadis pertama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih beliau dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Arti Al-Quran itu bukan hanya memiliki kebaikan di dalam dirinya, terdapat dalam Al-Quran, akan tetapi pengaruh ke orang lain. Kalau saya sudah menghafal Quran, mengajarkan ke orang lain itu kewajiban saya sebagai orang yang sudah menghafal. Tidak boleh kita sembunyikan ilmu agama maupun ilmu lain. Nggak boleh disembunyikan. Man katama ilman uljima, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bil jammin nar. Barang siapa yang belajar suatu ilmu lalu dia menyembunyikannya, simpan dalam hatinya, tidak boleh dikeluarkan untuk siapapun, akan diikat dari ikatan dari api neraka nanti. Naudzubillah min dzalik. Berarti itu kewajiban kita biar turun-temurun ke anak-anak kita. Hafal Quran, masya Allah, bacaannya indah dan memahami arti dan makna Al-Quran. Hadis yang kedua itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau dari sahabat Rasulullah Abu Umamah Al-Bahili, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Baca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti untuk memberikan syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran, atau kepada orang yang rajin membaca Al-Quran. Itu belum disebut hafal Quran. Orang yang rajin membaca, rajin memahami, rajin mentadaburi Al-Quran akan mendapatkan syafaat Al-Quran pada hari kiamat nanti. Ada hadis-hadis lain yang sahih, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Quran memberikan syafaat kepada hamba Allah pada hari kiamat kelak nanti. Dan ada hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih beliau dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah dengan Al-Quran itu memuliakan suatu kaum, dan sesungguhnya Allah dengan Al-Quran itu juga merendahkan kaum yang lain.
Orang-orang yang sudah hafal Quran dari kampung, desa yang tidak pernah didengar oleh Presiden Indonesia, diangkat oleh Allah karena dia sudah menghafal Quran, menuju ke MTQ atau ke musabaqah internasional atau musabaqah Quran internasional. Contohnya yang terkenal di masyarakat Indonesia, Qari Muammar. Ada yang kenal? Kita kenal semua. Dulu sebelum beliau jadi terkenal itu dikenal sama masyarakat? Tidak. Akan tetapi Allah memuliakan beliau bukan karena Muammar, karena Quran yang dibawa oleh beliau. Betul tidak? Dikenal oleh masyarakat. Oh, bacaannya indah, tajwidnya bagus. Kenapa? Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Quran yang dihafal oleh orang itu. Sebaliknya juga, sesungguhnya Allah dengan Al-Quran itu menghina dan merendahkan kaum yang lain. Ada seorang guru yang hafal Quran tapi tidak mengamalkannya, itu akan menjadi manusia terhina di dunia maupun akhirat nanti. Menjadi manusia terhina pada hari kiamat nanti. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Surah Taha. Barang siapa berpaling dari zikir Allah, dari firman Allah, dari kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, akan dia diberikan, akan mendapatkan kehidupan yang sangat sulit. Selalu dia susah. Walaupun sudah diberikan Al-Quran, akan tetapi dia selalu susah karena tidak pernah mengamalkan satu ayat maupun satu kalimat dari ayat-ayat yang dia telah hafal. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma. Dan dikumpulkan dibangkit dari kuburnya itu dalam keadaan apa? Buta, dia enggak bisa melihat. Dan dia berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa ya Allah Engkau membangkitkan saya dari kubur saya ini dalam keadaan buta padahal saya di dunia bisa melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah mengatakan kepadanya, saya sudah berikan kepadamu firman-Ku, kata-kataku yang indah. Saya memilih kamu dari seluruh rakyatmu, dari seluruh penduduk kampungmu dan kotamu ini, dan saya berikan Al-Quran kepadamu, dan kamu tidak mengamalkannya dan kamu mensia-siakannya. Dan kamu melupakan ayat-ayatku pada waktu kamu hidup di dunia. Sekarang saya akan melupakan. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah manusia yang dihina oleh Allah. Betapa kejamnya manusia itu terhadap firman Allah. Di depan seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, itu dia dihina oleh Allah di depan seluruh manusia. Apa perasaan hatinya? Dia merasa, ya laitani kuntu turaba. Waduh, kalau saya jadi tanah, saya tidak menjadi apa-apa. Kenapa? Karena dia telah dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'a as-safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran." Orang siapa membaca Al-Quran dengan lancar, dengan fasih, dia akan bersama para malaikat Allah yang mulia. Dan kalau ada yang bertanya, waduh, ini bagi orang Arab, orang Indonesia kebagian apa? Allah tidak akan melupakan manusia, tidak akan melupakan orang seiman dan seislam. Allah tidak akan lupa mereka, walaupun mereka tidak berbahasa Arab, walaupun mereka bukan dari golongan Arab, Allah tidak akan melupakan mereka. Dan Rasulullah melanjutkan sabdanya, hadisnya, dan barang siapa membaca Al-Quran dan mengalami kesulitan, mengalami kesusahan ketika dia membaca Alif Lam Mim Dzalikal, itu namanya merasa kesusahan dan kesulitan. Kata Rasulullah, dia mendapatkan 2 pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berarti dia bukan dihilangkan pahalanya. Man amila minkum min dzakarin aw unsa, man amila salihan minkum min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa berbuat amal baik salih, Allah tidak akan lupa dan akan menghidupkannya pada hidup yang baik. Kalau kita membaca Al-Quran aja merasa ada kesulitan, mengalami kesulitan ketika membaca Al-Quran, itu masih ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan haditsun hasanun sahih dari sahabat Rasulullah yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Barang siapa membaca satu kalimat, satu huruf dari kitab Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan satu pahala itu akan dilepatkan gandakan oleh Allah menjadi 10 lebih. Wallahu yudha'iful man yasha', wallahu wasi'un 'alim. Dan akan dilepatkan gandakan oleh Allah kepada orang tersebut. Nabi mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kita buka Al-Quran aja ngaji, baca Al-Quran aja 5 baris, 10 baris aja setiap hari, insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu huruf kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan kita buka Al-Quran Yasin, sadaqallahul azim. Hitung, Yasin berapa? 2 bisa jadi 10, bisa jadi 20, bisa jadi Allah banyak. Allah itu dermawan Subhanahu wa ta'ala. Buka Al-Quran, lihat. Katanya Ustadz kemarin, Syekh kemarin lagi ceramah, katanya lihat Quran ibadah. Ya udah saya lihatin aja gitu. Lihatin sama nonton TV, lihatin sementara gitu. Kenapa? Kayak yang sedang sholat, ada orang Arab yang sedang itu lagi mau buka puasa. Karena masjidnya jauh, wah dia udah masak, masih bujangan, belum punya istri. Dia udah masak, taruh ikannya, nasinya, segala macam, saladnya, semua ditaruh di meja, sholat di belakang meja. Orang Arab kalau usir kucing bilang apa? Bis. Kalau orang Indonesia bilang apa? Hush. Orang Arab kalau bilang bis itu mengusir kucing, kucing lah kabur. Baru pertama kali datang ke Indonesia ada kucing gitu. Bis, nggak bergerak dia. Masya Allah. Waduh, nggak bisa bahasa Arab dia. Aduh, gimana ini? Kata istri saya apa? Jangan bilang bis itu apaan? Bis kota. Dia bilang apa? Enggak, di sini nggak bilang bis, bilang apa? Hush, jalan dia. Masya Allah. Kucing aja pintar, apalagi orang Indonesia ya. Subhanallah. Subhanallah. Orang Arab itu taruh makanan di depan, ikan, itu apa, nasi semua segala macam ditaruh. Allahu Akbar. Ada kucing masuk. Naik atas meja. Mau kemana? Menuju ke ikan. Langsung dia takbir. Orang Arab pintar juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kabur si kucing. Kirain subhanallah. Padahal dia nggak tahu si itu lagi sholat. Kalau dia tahu nggak akan biarin aja. Subhanallah. Berarti kita membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Ada hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfiru atau yafirru minal bait alladhi tuqra'u fi surat Al-Baqarah." Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya Al-Quran, syaitan itu lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Ada orang yang datang ke Ustadz, Kiai, Habib, Bib, saya ada makhluk halus di rumah. Saya minta tolong dari siapapun, dari minta yang maha kuasa. Ustaz tidak akan memberikan manfaat, Kiai nggak akan. Mereka hanya petunjuk, memberikan kamu petunjuk. Mana caranya agar kamu bisa menjauhkan si makhluk halus itu dari rumah.
Kata Nabi, itu hadis sahih dalam Sahih Muslim. Umat Nabi Muhammad SAW menerima dua kitab ini dengan sahih. Dan yang paling sahih setelah Al-Quran, Sahih Bukhari dan Muslim, disepakati seluruh ulama dan umat Nabi Muhammad SAW. Itu kita membaca surat Al-Baqarah itu di dalam rumah, insya Allah rumah itu akan dijaga. Ada yang bilang, waduh, Baqarah, Al-Fil aja lama, apalagi Baqarah, sapi. Subhanallah, dia disuruh baca surat Al-Baqarah di dalam rumah. Waduh, ini kepanjangan Ustaz. Ini 286 ayat, 2 juz setengah. Kalau sama orang Arab 1 jam kelar udah selesai. Kalau sama orang Indonesia berapa hari tuh? Itu bukan Anda boleh baca, boleh Anda baca boleh. Nggak harus sekaligus kita habisin, ya. Bisa dengan radio, dengan CD, dengan MP3 atau apa aja di rumah kita bisa gunakan. Alat komunikasi kita ini bisa kita silin Al-Quran, surat Al-Baqarah, insya Allah kabur semua. Ini panjang suratnya, kalau dibaca apa? Di zaman Imam Abu Hanifah pernah ada jemaah yang mau musafir, mau perjalanan, mau pergi jauh. Beliau sudah siapin kudanya atau ontanya dan sudah taruh bekalnya atas dabahnya tersebut. Lalu beliau masuk ke dalam masjid, sholat bersama siapa? Imam Abu Hanifah, imam terbesar sebelum Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya beliau gimana? Orang tersebut itu ikut berjamaah dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah baca dari surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah 286 ayat. Wah, bacaannya panjang banget. Orang gitu udah ngeluh dia, udah capek, kesal gitu. Aduh, saya mau pergi nih, gimana? Udah akhirnya nggak jadi. Kenapa? Imamnya kepanjangan sholatnya. Akhirnya dibatalin. Katanya udah nggak jadi. Katanya sebentar lagi matahari terbit, nggak usah gitu. Dibatalin. Hari kedua datang lagi ke masjid itu. Wah, dia lihat dari jauh itu, ada Imam Abu Hanifah lagi gitu. Gue kemarin nggak jadi berangkat nih gara-gara ini. Akhirnya dia minta apa? Dari murid beliau dipanggil, pulang dipanggil. Apa? Tolong sampaikan ke imam, saya mau pergi. Baca yang pendek-pendek gitu. Terus 30 apa? Qul huwallahu ahad, qul ya, apa aja gitu ya. Yang ukuran kecil gitu ya. Akhirnya disampaikan ke Imam Abu Hanifah. Kata beliau, ya udah insyaallah kita akan baca yang pendek. Imam Abu Hanifah udah takbir. Rakaat pertama, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kata orang dalam hatinya, waduh, gajah aja. Ini sapi aja kemarin berapa jam, apalagi gajah. Wassalamualaikum. Keluar dari sholatnya nggak jadi sholat. Subhanallah. Berarti dia ikutin apa? Namanya. Padahal Al-Fil cuma berapa baris, cuma beberapa ayat aja. Waduh, kemarin sapi aja berapa jam, apalagi gajah. Ditinggal sholatnya. Kayak ada pernah jamaah yang datang ke kiai atau ustaz. Ustaz, apa? Saya punya makhluk halus banyak di rumah. Gimana cara mengusirnya? Ya udah, tenang aja. Gue nanti habis maghrib datang ke rumah lo, udah beres insya Allah. Akhirnya datang ke rumah itu orang tersebut. Lalu dia membaca, udah. Pak, apa? Ada 10 jin katanya, 10 makhluk halus. Ya udah dikeluarin, ngapain lo omong sama gue? Bukan urusan saya. Tapi di rumah ini harus bersih. Kata Ustaz, siap. Langsung dia bacain Al-Baqarah apa. Yang keluar cuma 9, tinggal 1. Dibacain Al-Baqarah, nggak mau keluar. Yasin, nggak mau keluar. Bacain ini, astagfirullah, ini apaan? Itu makhluk halus mana nih? 9 udah keluar, balik lagi, Pak Ustadz. Apa? Nggak bakalan keluar, karena jinnya budak nggak dengar. Jinnya budak nggak dengar bacaan Ustadz. Kalau dia dengar pasti keluar dari tadi bersama yang 9. Subhanallah. Berarti yang ada cerita di rumahnya ada makhluk halus, ada kuntilanak, ada kuntilade, ada tuyul, ada apa. Dibacain surat Al-Baqarah. Daripada apa-apa, ini kemarin ada ustadznya, Syekh katanya, saya lagi ceramah menyampaikan hadis ini juga. Ada ustadz bilang, wah bagus tuh. Di komplek beliau ada orang jamaah yang baru pindah rumah, di rumahnya lampu mati sendiri, TV mati sendiri apa gitu. Mati sendiri. Akhirnya gimana? Dia bilang, waduh, dia ngadu kepada ustadz udah hafal Quran 30 juz. Dia tanya sama saya, gimana nih caranya biar ngusir si syaitan tuh? Akhirnya saya suruh baca surat Al-Baqarah. Dipanggil berapa ustadz datang ke rumah orang itu, baca surat Al-Baqarah. 2 minggu alhamdulillah beres, nggak ada yang masuk, masih udah normal bagus.
2 minggu, minggu ketiga balik lagi, mati lagi. Si bapak itu datang ke Pak Ustadz, Pak Ustadz ini bacanya gimana sih orang? 2 minggu aja balik lagi kata dia. Dia tadi ke jalan-jalan ke Amerika atau kemana nih? Jalan-jalan balik lagi. Ustadz itu ngadu ke saya. Syekh, katanya Rasulullah bersabda, rumah yang dibaca dalam surat Al-Baqarah, di dalamnya surat Al-Baqarah, jin itu nggak masuk dan keluar. Iya, Nabi pernah mengatakan itu, tapi tergantung orang yang baca. Kalau kamu baca amplopnya, baru gimana dia keluar nih kamu untuk lihatin amplop, panjang gitu ya. Akhirnya subhanallah, saya bilang sesuai dengan ikhlas kita yang terdapat di dalam diri kita ini, dalam hati kita, insya Allah Allah akan kabulkan. Ada yang sedang sholat, sebelah sedang sholat, rakaatnya sama 4 rakaat, nggak ada yang lupa ikut, tapi hati mereka beda. Ada yang mimpi satu kasur mereka berdua, suami istri. Suami mimpi dia disiksa di kubur, istrinya senang mimpi ke Amerika atau kemana. Padahal itu satu kasur, satu tempat, satu waktu, betul tidak? Berarti sesuai dengan keikhlasan kita. Amal ibadah kita sebelum kita tidur, ada yang sudah wudhu belum? Ada yang sudah baca zikir sebelum tidur belum? Ada yang baca ayat kursi biar dijaga sama malaikat sampai pagi belum? Itu beda, pengaruh semua itu. Faktor itu pengaruh kepada diri kita semua. Dan ada banyak-banyak hadis yang lain yang tentang keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Dan ada kewajiban yang terakhir, karena nanti insya Allah akan ada tanya jawab, insya Allah soal jawab nanti. Yang terakhir adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kita sekarang sudah mengenal Al-Quran dari segi bahasa, kualitas umat Islam, istilah Quran itu namanya apa, dari segi ulama, dari pengertian ulama, dan nama-nama Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran. Dan ada satu lagi, apakah menghafal Quran itu wajib tidak? Ada yang selalu bertanya, apakah Quran itu hafalnya wajib tidak? Menghafal Quran itu lebih utama, pahalanya lebih besar daripada kita membaca. Karena disebutkan sama Rasulullah dalam hadis beliau, dalam hadis yang sahih, ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh. Ahli Al-Quran, ahli Al-Quran itu orang yang hafal Quran itu keluarganya Allah dan khususnya. Tidak pernah Allah mengatakan dalam firman-Nya maupun Rasulullah dalam hadis beliau yang sahih, hafal Quran itu wajib. Kata ulama, hafal Quran itu fardu kifayah. Kalau dilakukan sama sebagian, yang lain tidak berdosa. Tapi kalau ditinggalkan sama semua, itu semuanya berdosa. Sampai di mazhab Imam Abu Hanifah, ulama mengatakan di mazhab Abu Hanifah, "Lau taraka ahlu Misra sya'irah min sya'airil Islam, qatalahum 'alaiha al-imam." Kalau seandainya penduduk suatu kota atau kampung, suatu desa meninggalkan satu syairat dari syairat Islam. Contohnya, suatu kampung itu nggak mau salat Jumat, harus kata ulama mazhab Hanafi diperangi oleh imam. Harus diperangi oleh imam. Kenapa? Meninggalkan syairat Islam. Mereka tidak mau salat Id walaupun sunnah muakkadah atau sunnah, kan tetapi harus disyaratkan. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syariat Allah itu termasuk dari ketakwaan orang tersebut. Kalau di dalam negeri kita ini, di kota Jakarta ini, semua tidak ada yang sholat berjamaah, harus diperangi oleh Presiden Indonesia. Kenapa? Karena mereka meninggalkan syariat Islam. Jadi kalau ditinggal oleh kaum muslimin, diperangi oleh presiden atau hakim mereka. Itu dalam mazhab Hanafi maupun mazhab-mazhab yang lain juga. Berarti menghafal Quran itu fardu kifayah. Tapi indahnya kalau kita sudah menghafal, menjadi keluargaannya Allah dan khususnya. Al-Quran pada hari kiamat datang memberikan syafaat, menjadi hujjah bagi kita, bukan atas kita. Subhanallah. Betapa indahnya kita menghafal Quran. Menjadi orang kalau lagi imam salah, kita bisa tegur, kita kasih tahu kebenarannya mana. Tapi kadang-kadang imam baca aja dari surat pendek, dari juz 30, gak ada yang hafal di belakang. Imamnya salah, muter-muter terus. Kadang-kadang kuliah, ayyuhal kafirun, muter-muter terus. La abudu ma ta'budun wa la antum abudun, muter-muter. Karena jamaah di belakang kan hafal. Nah, oleh karena itu dianjurkan untuk menghafal Quran. Tidak pernah di dalam Al-Quran 30 juz, 114 surat, tidak pernah Allah mengatakan kalian harus hafal Quran.
Tapi Rasulullah mengatakan mulialah orang mendapatkan kemuliaan orang yang menghafal Quran. Hanya cuma 2 ayat yang Allah mengatakan tentang Al-Quran itu. Ada ayat-ayat yang lain, tapi saya maksud mentadaburi. Yang pertama dalam surat An-Nisa, afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajudu fihi ikhtilafan katsiran. Mereka tidak mentadaburi Al-Quran, kenapa? Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Quran itu dari selain Allah, itu akan mereka terdapat di dalam Al-Quran itu banyak perbedaan. Ayat yang kedua dalam surat Muhammad, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Apakah hati mereka telah dikunci oleh Allah? Telah ditutup oleh Allah agar tidak bisa menerima Al-Quran dan firman Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang dianjurkan oleh Allah mentadabburi. Jangan kita hanya sekedar membaca, menghafal, akan tetapi mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita seorang muslim, kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah membaca. Kewajiban kita untuk membaca Al-Quran itu minimal. Yang tingkat atau level paling bawah tuh membaca. Lalu naik ke memahami Al-Quran. Itu level atasnya. Level ketiga adalah menghafal. Biasa kalau orang rajin membaca Al-Quran, otomatis dia menghafal. Apalagi orang yang sudah hafal itu kalau tidak murajaah, itu dia pasti lupa Al-Quran. Kata orang Arab, "Lau tarakta al-Quran yawman sayatrukuka isbu'an, wa lau taraktahu usbu'an sayatrukuka syahran, wa in taraktahu syahran sayatrukuka sanah, wa in taraktahu sanah sayatrukuka ilal abad." Kata ulama-ulama kita yang mengajarkan kita Quran, mereka mengatakan, kalau kamu lupa meninggalkan Al-Quran itu 1 hari, dia akan meninggalkan kamu 1 minggu. Dan jika kamu meninggalkan Al-Quran 1 minggu, dia akan meninggalkan kamu 1 bulan. Dan jika kamu meninggalkan Al-Quran 1 bulan, dia akan meninggalkan kamu 1 tahun. Dan jika kamu meninggalkan Al-Quran 1 tahun, dia akan meninggalkan kamu seumur hidup. Tidak akan balik lagi. Na'udzubillahi min. Ketika kita baca doa, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa runan wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu, ada perbaikan di sini. Manusina, bukan manasina, salah. Karena sudah ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi mengatakan, "Bisa li ahadikum ay yaqula nasitul Quran." Celaka bagi seorang di antara kalian, rugi bagi kalian di antara kalian mengatakan, "Saya lupa Al-Quran." Itu salah. Kalau kita lupa Al-Quran itu dosa, betul tidak? Tapi ada unsur-unsur yang buat kita lupa, berarti melupakan Al-Quran. Buat kita lupa Al-Quran, bukan kita sengaja. Kalau sengaja lupa Al-Quran itu dosa, kata ulama. Itu hadis disebut sama Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar, Al-Muntakhab min Kalam Sayyidil Abrar. Berarti kita lupa Al-Quran dari diri kita sendiri itu dosa. Kalau ada unsur yang buat kita lupa Al-Quran karena sudah tua, atau karena jatuh sakit, atau karena ada masalah, gangguan di akalnya atau otaknya gitu, itu tidak mengapa, karena ada unsur-unsur yang buat orang tersebut lupa Al-Quran, bukan dari dirinya sendiri. Dan berikutnya adalah mengamalkan. Kalau sia-sia orang yang membaca Al-Quran atau memahami dan menghafal Al-Quran dan tidak mengamalkannya. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah, "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun." Itu turun kepada Bani Israel dan khitab berbicaraan itu kepada ulama Bani Israel. Kalian mengajarkan mereka Alkitab yang mengajarkan mereka kebaikan, padahal di dalam diri kamu sendiri terdapat kebaikan sedikit pun. Dan Allah mengatakan dalam surat As-Saff, "Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Tuh, tidak enak kalau kita menghafal Quran, memahami, mentadabburi, tapi kita tidak mengamalkannya. Nauzubillah min dzalik. Harus akhlak kita sesuai dengan Al-Quran. Aisyah pernah ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah? Kata beliau dengan singkat, "Kana khuluqul Quran." Akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Oleh karena itu Allah memuliakan Nabi di dalam Al-Quran karena akhlak beliau, bukan karena ilmunya. Dan ketika Allah mengatakan, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Kamu mendapatkan ilmu cuma sedikit. "Wa qur rabbi zidni ilma."
Dan giliran al-akhlaq, Allah memuji Nabi Muhammad dalam surat Al-Qalam ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang agung. Subhanallah. Berarti orang yang menghafal Quran itu kalau tidak punya akhlak, itu sia-sia bacaan hafalannya. Tidak mengamalkan hafalannya itu sia-sia dia baca. Kalau seandainya maaf, kita mengukur, kata ulama, mereka mengukur seorang itu bukan dari ilmunya, tapi dari adab dan akhlaknya. Ada orang hafal 2 juz, tapi akhlaknya lebih bagus daripada yang hafal 30 juz. Berarti yang lebih mulia yang mana? Menurut kita yang 30 juz, tidak. Di sisi Allah lain. Di sisi Allah itu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang bertakwa. Dan bertakwa itu Allah menemukan kamu di mana Allah perintahkan. Dan Allah tidak menemukan kamu di mana Allah melarang kamu. Dan berikutnya adalah mengajarkannya kepada orang lain. Hadis yang kita sudah sampaikan, hadis riwayat Bukhari dan diriwayatkan oleh Tirmizi, tapi dari sanadnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang Sahih Bukhari riwayat Utsman bin Affan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Marilah kita membaca doa khatmul Quran. Mudah-mudahan anak kita menjadi yang hafiz dan hafizah. Mudah-mudahan anak kita menjadi soleh dan solehah. Mudah-mudahan rumah tangga muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat menjadi rumah sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita, orang tua kita, kakek nenek kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa orang yang telah meninggal dunia, maupun orang-orang yang telah melakukan dosa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menghapuskannya. Amin ya rabbal. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna wa tubna tilawata ana al-laili wa atrafana ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita. Mudah-mudahan yang semua hadir di sini tidak meninggalkan tempatnya kecuali Allah mengampuni dosanya dan menjadikan anaknya anak soleh dan solihah, menjauhkan syaitan dari rumahnya maupun dari dirinya, menjadikan kita istiqamah di jalan Allah. Hai Zat yang Maha Mulia, tetapkanlah kami atas agamamu ya Allah. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, panjangkan umur kami dan orang-orang tua kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Orang tua kami, nenek kami, cucu kami, tetangga kami, muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wal afu minkum. Kalau ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan 1, 2, 3. Yang dekat dulu ya Bu. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya terlambat Pak. Mahdi Pak dari Depok. Tadi terutama saya baru pernah mengunjungi majelis ilmu ini Bapak. Saya tertarik karena apa? Namanya generik gitu Pak. Nggak ada majelis ini nggak ada ya semacam unsur politis, nggak pakai nama organisasi. Yang ingin saya tanyakan tadi Ustadz banyak mengundang tawa orang gitu Pak. Itu menggunakan kata-kata semacam apa? Ungkapan semacam plesetan kata gitu Pak. Itu apakah dibolehkan gitu Pak? Tidak misalnya tadi apa soal kerbau menggait apa? Iya tadi apa? Sebenarnya saya juga hari-hari kan karena saya bergelut di dunia wartawan banyak juga menggunakan apa? Plesetan kata, misalnya ketika kita berdoa alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, terusnya saya plesetannya tidak menggunakan arsal tapi Arsenal gitu, Arsenal apa nama tim sepak bola gitu. Nah macam-macam gitu apakah boleh gitu? Lalu
tadi dibilang kan senyum itu ibadah gitu Pak. Kalau ketawa itu apa lebih dari ibadah gitu Pak? Itu maksudnya kan pelesannya. Ini ya Pak. Saya di Depok nih tiap malam sih Pak ya, kalau tidur apa hukumnya gitu Pak? 1 jam sebelum subuh ada semacam kampanye gitu Pak, baca sholawat gitu Pak. Ini apakah hukumnya tidak mengganggu gitu Pak? Misalnya ya Pak, ya kampanye apa? Kaum muslimin muslimat siap-siap ibadah apa? Itu maksud saya bukan apa, kan kita ini plural gitu. Apakah kalau ajan saya setuju gitu Pak. Tapi kalau ya ngaji-ngaji apa nyanyi-nyanyi apa nyanyi neraka gitu. Ya. Satu lagi Pak apa nih Pak? Kan ini Pak di Indonesia ini ada 4 pilar gitu Pak. Apa tidak lebih baik kita menerapkan rukun Islam dan rukun iman ketimbang 4 pilar gitu? Terima kasih. Kali dia ngerti 4 pilar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, aku mau nanya. Saya mau bersidang. Ada jamaah dia nggak ngerti baca Quran, dia belum paham membaca Al-Qurannya, tapi dia rajin sholat fardunya berjamaah di masjid atau di musalah. Sedangkan dia kalau disuruh belajar bilangnya katanya nggak ada waktu. Jadi saya mau nanya apa pahalanya gedean mana yang berjamaah, besaran mana yang berjamaah di masjid tiap 5 waktu itu wanita bukannya lelaki ya. Ya baik deh, lelaki sama perempuan sama aja ya gitu. Terus Betawi. Terus berikutnya mereka yang pintar baca Al-Quran tapi dia nggak berjamaah di masjid gitu. Dia pintar semua apa yang diniin pintar, tapi yang bodoh itu rajin. Sedangkan mau diajak kagak mau, dia suruh belajar Al-Quran, kamu udah rajin ke masjid belajar, sekarang gantian, ayo gantian begitu Pak. Nah sekarang saya mau tanya yang mana pahalanya, bedanya mana yang lebih gede. Nah maka saya mohon jawabannya. Terima kasih atas jawabannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, kan misalnya apakah terhitung dosa misalnya kita kan menghafal Quran. Nah dalam menghafal kita tuh insya Allah udah bener lah harokatnya. Nah dikasih orang kita tuh lupa, misalnya jadi U jadi I gitu. Kira-kira itu terhitung dosa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ntar hadiahnya foto masanya Bu ya, atau foto mas saya Bu? Baik, 3 dulu saya, silakan. Ustaz, saya kan punya majelis taklim Ustaz, ya. Saya mau mengundang Ustaz, nanti enak. Saya dengar itu masalahnya masalah Al-Quran melulu itu. Ini jadi saya tertarik kan, gitu. Ada kan Ustaz yang ceramahnya hura-hura melulu, saya kagak suka itu. Ini banyak kan Al-Quran gitu ya. Sekarang kalau saya mau panggil, kan di lingkungan saya kan orang duafa semua, gitu. Kalau saya mau panggil jangan pakai target maksudnya gitu nanti ya. Kalau nanti saya mau ngadakan acara maulidan ya Pak ya, makasih. Target mah dia kagak ngerti Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Saya mulai dulu dari Bapak yang terhormat Bapak Madi dari Depok. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Kita selalu juga mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk kayak cerita tadi yang kayak di masjid dan surat Al-Fil dan Al-Baqarah itu, kata ulama itu ada adab-adab itu bercanda. Ada bercandanya selama tidak berbicara dengan seorang atau tidak menyakiti atau menghitung atau melihat atau menceritakan aib atau cacatnya seorang itu, kata ulama itu tidak mengapa. Karena kalau jamaah dengar ceramah terus, itu bukan di pengajian atau maksudnya biasa di luar, itu di pondok pesantren, betul tidak? Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kana Rasulullah yatakhawwaluna bil mau'izah makhafat as-samata alaina. Rasulullah mencari waktu kapan beliau memberikan nasihat dan mau'izat kepada kita, kepada kami. Karena Nabi takut kalau selalu beliau ceramahin mereka akan bosan sama Rasulullah. Tetapi kalau kita baca hadis itu, karena hadis-hadis yang kita baca cuma terbatas. Kalau kita buka Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, Musnad Ahmad, Al-Bazzar dan seterusnya, itu Nabi bercanda sallallahu alaihi wasallam. Ada buku yang dikaryakan di bahasa Indonesia namanya Nabi bercanda lo gitu. Nah, Nabi juga bercanda, bukan hanya manusia keras atau tidak. Rasulullah itu tidak pernah ketawa kencang kayak kita sekarang, mungkin karena zaman kita ya ketawa melulu. Tapi beliau kalau tersenyum kelihatan gini gitu. Sampai kalau beliau kadang-kadang ketawa sampai kedengaran gitu. Kan tetapi kalau jamaahnya fokus terus, ada yang ngantuk, pulang kerja capek, harus kasih hiburan yang bermanfaat juga. Kalau nggak ada hiburan kayak gitu, berarti nggak, benar kan? Tapi nggak seterusnya, karena saya juga melihat ada beberapa ustadz ya kita nggak bicarakan yang lain, tapi ada kayak gitu. Ceramahnya 90% cerita lucu gitu. Yang ilmunya cuma 10%. Belum tentu 10% itu bagus tidak? Betul tidak? Nah, berarti kita bicarakan, saya dulu mungkin kalau saya di Arab nggak ada cerita kayak gini, lucu-lucu kayak gini, nggak ada. Tidak pernah saya ceramah di Arab. Mungkin kalau lagi cerita tentang Nabi atau kisah sahabat, mereka mungkin ketawa tertarik gitu. Akan tetapi kalau saya kaji ilmiah, tidak pernah ada ketawa kayak gini. Karena orang Arab lingkungannya, adat istiadatnya beda. Kalau Indonesia beda juga. Orang Indonesia suka yang lembut, yang lemah, bagus bahasanya, menyampaikannya nggak keras, nggak bicara tentang aib orang lain. Betul tidak? Tidak selalu ketawa. Orang Indonesia mau hiburan, mau senang, ketawa, tapi tidak membosankan. Selalu bosan terus. Ya, itu yang pertama. Selama kita tidak bicara dengan orang, itu insya Allah kalau kita ada dosa juga kita masih manusia biasa. Kalau saya ada dosa, sebenarnya saya banyak dosa, Bapak nggak tahu. Dosa saya itu untung Allah masih menutupinya, tidak ada baunya. Kalau ada bau, saya punya bau dari dosa saya ini, Bapak nggak akan ketemu begini. Istri saya nggak akan dekati saya, betul tidak? Dan untung Allah tidak mencatat dosa yang kita lakukan di jidat kita. Wih, habis ngapain lu semalam? Itu tidak. Kita lihat yang lain, kita melihat wah dosa. Semua menurut. Atau seandainya kita melakukan dosa, tiba-tiba bangun pada pagi hari di pintu rumah kita ditulis, lu semalam cium anak fulan, lu semalam habis ini joget apa gitu ya. Semua dosa akan ditulis. Alhamdulillah Allah ghafirudz dzambi wa qabilud taubi syadidul iqab. Allah Maha Pengampun dosa kita, akan tetapi keras dan pedih siksanya Subhanahu wa taala. Selama jamaahnya maksudnya enggak ada unsur-unsur atau kata-kata yang tidak pantas atau tidak bagus, menurut saya dan menurut ulama itu boleh-boleh saja. Nabi Muhammad SAW maupun ulama-ulama tabi'in maupun salaf, mereka kadang-kadang bercanda juga. Ada orang tabi'in, kalau beliau ketawa sampai jatuh ke belakang. Seorang tabi'in, ulama terkenal, kalau beliau ketawa jatuh ke belakang. Tapi kalau beliau bangun tidur, beliau angkat kakinya ke atas, kepalanya di bawah, agar darah yang sudah tidak bisa sampai ke kepalanya bisa turun. Dari qiyamul lail beliau. Berarti ada hiburannya, ada ibadahnya. Ada orang qiyamul lail itu cuma dengan zikir. Qiyamul lail itu bukan hanya dalam sholat. Pemahaman kita qiyamul lail sholat tidak. Qiyamul lail itu baca Quran, zikir, duduk dengan keluarga. Itu namanya ibadah insyaallah. Kalau Bapak tadi bilang senyum sedekah, apalagi ketawa. Wah, apalagi ketawa tuh. Selama menyenangkan hati orang lain, alhamdulillah. Itu ada hadis riwayat Muslim yang saya dapat dibaca. Antal ka akhaka biwajhin taliq. Ada hadis lain, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di hadapan saudaramu itu sedekah. Kenapa? Enggak mungkin saya ketemu saudara saya galau gitu. Ngapain lu?
Udah saya nggak bisa cerita, udah penuh katanya. Tidak, Nabi mengajarkan kita ketemu dengan orang muslim, non muslim, mengajarkan Islam itu sangat indah. Bukan Islam itu keras, bukan. Islam itu lembut, enak, indah sekali, subhanallah. Berarti senyum boleh, tapi jangan senyum terus, nanti kirain orang ini. Kalau orang yang senyum boleh saja, tapi jangan nanti kirain bahlul ya. Kalau untuk masalah Quran atau salawat yang dibaca sebelum subuh itu dilarang. Biar jujur, di dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, Imam Nawawi, Imam Syafi'i melarang sebelum subuh dibaca salawat atau apa di atas menara. Dulu nggak ada sound kayak gini, nggak ada mikrofon, nggak ada. Dulu di atas menara baca salawat sebelum subuh 1 jam atau berapa, itu tidak boleh. Kenapa? Kata ulama, ada yang ganggu yang lagi tidur, sakit. Ada yang lagi qiyamul lail, betul tidak? Ada yang lagi nuntut ilmu, belajar masih ulangi pelajarannya dan hafalannya itu pada malam hari. Saya pernah mengadu kepada polisi, kantor polisi di depan rumah saya. Kenapa? Karena dilakukan hal itu waktu saya masih di Al-Azhar, waktu saya masih kuliah. Tingkat 4 itu harus saya ulang hafalan, harus saya baca buku ini, sampai kadang-kadang habis subuh baru tidur. Tapi itu ganggu saya dari kadang-kadang jam 3 sampai setengah 5. Dia selin Al-Quran terus. Bukan saya benci Al-Quran, tapi itu bukan waktunya. Ada yang sedang tidur, baru pulang kerja, mau salat subuh, jangan diganggu, itu tidak boleh. Biar saya jujur ilmu ya Pak ya, itu tidak boleh dilakukan. Nah, tapi kalau dia mau lakukannya untuk masalah bangun, sholat subuh berjamaah apa, ini nggak usah. Kalau Allah menghendaki fulan bangun, dia bangun sendiri. Dibangun, nggak ada yang bangun lagi, benar kan? Apakah pernah Bapak dengar orang mengatakan bangun sholat subuh berjamaah? Bangun semua nggak? Nggak ada, cuma orang-orang tertentu yang masuk ke dalam masjid. Subhanallah. Berarti itu tidak boleh dilakukan sama kita karena dilarang dalam agama kita. Tidak boleh mengganggu. Kalau untuk masalah Bilal itu atau yang masalah yang Bapak tadi bicarakan, Bilal, saya belum pernah dengar. Yang kayak apa? Bilal. Berkaitan tentang kehidupan orang Indonesia maksudnya? Hukum di Indonesia. Kalau hukum di Indonesia ini lebih mengenal sama beliau. Kalau saya dari segi agamanya. Kalau insya Allah hukum, selama hukum itu tidak bertentangan dengan agama Islam, insya Allah boleh dipakai. Selama tidak bertentangan dengan ayat Islam. Apalagi beliau ada di sini, bisa langsung pakai pedang langsung ya. Berarti ini beliau ada dan beliau ada juga masya Allah ahli hukum. Bisa saya belajar sama beliau dulu, baru saya kasih tahu. Tapi insya Allah kalau ada undang-undang yang melanggar agama, silakan Bapak protes saja. Istana di sana di mana? Wallahu alam. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan karunia dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saya juga baru 4 tahun di Indonesia, belum banyak pengalaman tentang. Saya sih pengalaman banyak insya Allah di Indonesia, tapi kalau untuk undang-undang atau hukum, saya kembalikan ke orang ahli hukum. Saya ahli agama. Pertanyaan berikutnya, masalah ibu, masya Allah. Ada saudari kita yang bertanya tadi, mohon maaf nih saya jawab dulu. Kalau untuk masalah bacaan yang dikasih tahu atau dibacakan, lalu Anda salah baca, itu tidak berdosa. Yang penting harus segera diperbaiki. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'un at-tawwabun. Semua anak Adam, cucu Adam, turunan Adam bersalah. Akan tetapi yang paling mulia di antara mereka adalah orang yang segera bertaubat dan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda kalau belajar tajwid, ada namanya setelah belajar istihazah atau ta'awuz, belajar namanya lahn, betul tidak? Lahnun jali, ada lahnun khafi. Lahnun khafi itu yang sembunyi, yang diketahui oleh orang yang berilmu tajwid. Tapi yang jali, yang jelas, yang terang itu yang kedengaran, seperti lagi baca an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia baca an'amtu, kata ulama batal salatnya karena itulah jali. Salah baca dan kesalahannya itu tidak boleh dibaca begitu. An'amtu, mesti dia baca an'amta, bukan an'amtu, tidak boleh. Berarti segera diperbaiki kesalahannya, insya Allah tidak ada dosa. Kalau masya Allah masalah target tadi. Kalau masalah target Bu, saya ya kita insya Allah berdakwah untuk masalah target itu kembali kepada Allah. Ma as'alukum alaihi min ajrin ajri illa 'ala Allah.
Saya tidak minta pahala atau harapan dari kalian, saya berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau ibu seikhlasnya mau kasih ini ustadz, ini contohnya ibu undang ustadz atau kiai atau habib, ibu seikhlasnya mau kasih 500, ada yang 200, ada yang 150. Yang penting adalah ikhlas yang terdapat di dalam seorang dai. Bukan hanya target yang kita lihat sekarang. Kalau nggak minta sekian, saya nggak mau ceramah. Kenapa? Itu berarti Anda menjual agama, bukan berdakwah. Salah. Akhirnya terjadi masalah seperti yang kemarin. Kenapa? Kan dia bukan orang dakwah. Masalah target juga, betul tidak? Dan dipanggil sama masyarakat ustaz. Akhirnya dia melakukan kesalahan. Masyarakat bilang, wah ustaz, ya tuh ustaz. Bukan. Dia bukan ustaz katanya. Saya bukan ustaz. Masyarakat yang panggil saya ustaz. Bukan, kita salah juga. Pakaian Anda seperti itu ustaz, kita panggil apa? Tukang sayur. Betul ya? Nah, berarti masalah target itu tidak usah dibicarakan. Itu bicarakan di belakangan. Nanti kalau ibu mau bayar. Itu insya Allah tidak ada masalah. Masalah yang penting ada manfaatnya. Jangan ibu-ibu datang-datang hiburan, senang, ngobrol, ketawa, itu saya tidak suka. Yang penting ada manfaatnya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau untuk masalah ibu yang tidak sholat di masjid berjamaah, tapi masya Allah bacaannya bagus. Sebaliknya ada yang tidak bisa membaca Al-Quran tapi sholatnya rajin di masjid. Biar ibu tahu juga sholat di masjid itu bukan wajib bagi perempuan. Akan tetapi Nabi melarang kita untuk melarang perempuan untuk pergi ke masjid. La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Janganlah kalian melarang perempuan untuk pergi ke masjid. Itu tidak wajib ke masjid. Itu wajibnya yang penting sholat 5 waktu. Dan kata Rasulullah, di rumahnya lebih afdal dari masjid. Kenapa? Ya takut fitnah terjadi di mana-mana. Ibu mau ke masjid ditabrak sama ini angkot atau apa. Ya itu maksudnya perempuan itu biar jangan keluar ke masjid dan danannya luar biasa. Orang jamaah masuk, masya Allah. Masya Allah, sesuatu banget ya. Ada jamaah dari belakang, sungguh terlalu. Benar kan? Menjadi fitnah. Sampai Rasulullah di zaman beliau, perempuan kalau sholat langsung cepat pulang, laki-laki duduk dulu sebentar, baru perempuan duluan. Kenapa? Biar tidak terjadi fitnah. Sholat di rumah, di masjid, yang penting sholat dan khusyuk. Yang tidak bagus itu yang tidak sholat sama sekali. Kalau seandainya dia tidak mampu membaca Al-Quran, saya mau tanya ibu, kalau dia lagi mules, tidur, tengah malam dia mules, ke kamar mandi tidak? Nah, ke kamar mandi. Kebutuhan perut dan kamar mandi lari. Kebutuhan Allah dia tidak mau lari. Wallahu a'lam. Itulah insya Allah ada jawaban pertanyaan hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh, ada pertanyaan lagi, maaf. Itu ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mendapat pahala untuk orang tua kita yang sudah meninggal jika kita membaca Al-Quran? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk membaca Al-Quran itu ulama berbeda pendapat. Banyak pendapat ulama ya. Kalau mazhab Syafi'i tidak sampai pahalanya. Akan tetapi biar lebih bagus seperti yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam bukunya Minhajul Muslim. Itu beliau mengatakan kita boleh berkumpul di dalam rumah membaca Al-Quran dan bertawassul kepada Allah dengan ayat-ayat yang kita baca agar Allah mengampuni orang yang telah meninggal dunia. Insya Allah Allah akan mengampuninya. Kenapa? Karena dia telah baca firman Allah dan bertawassul kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ulama-ulama lain biar jujur, ulama-ulama lain mengatakan bid'ah, tidak pernah dilakukan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar khusyuk dalam menghafal Quran atau membaca Al-Quran? Karena tiba-tiba Quran menghafal. Ketika dia membaca atau menghafal Quran itu pikirannya kemana-mana. Berarti Anda lagi bermasalah. Lagi galau, lagi putus cinta ya. Jangan putus asa saja, insyaallah. Kalau untuk khusyuk membaca Al-Quran, pertama bergaulilah, dekatilah orang-orang yang soleh, orang yang telah hafal Quran. Dan ketika Anda menghafal Quran lebih afdal di musalla atau di masjid, agar khusyuknya lebih bagus. Dan ketika Anda mau menghafal Quran setelah salat subuh, dianjurkan sama ulama kita, ketika kita mau menghafal Quran itu setelah subuh, salat subuh langsung duduk membaca Al-Quran dan menghafalnya.
Karena menurut kita belum ada gerakan, belum ada pikiran kanan kiri, ada pikiran kemana-mana, itu khusyuk, insya Allah bisa menghafal Al-Quran. Dan sesuai dengan niat dan ikhlas kita, insya Allah bisa menghafal Al-Quran. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, saya mau apakah dosa jika ada ayat yang terlupa dari Al-Quran untuk seorang hafiz? Kita bilang tadi insya Allah, kalau dia lupa sendiri karena dia tidak mau murajaah, tidak mau buka Al-Quran, dosa. Akan tetapi kalau dilupakan sendiri karena faktor-faktor yang kita sebutkan tadi, karena udah usianya udah tua, usianya udah lanjut, atau karena dia jatuh dari motor, nauzubillah min dzalik, jatuh dari motor ada gangguan, dia nggak mungkin, dia pasti lupa, betul tidak? Atau dia ada hal-hal yang lain yang membuat dia lupa. Kalau dia lupa sendiri, dosa. Kalau ada hal-hal yang buat dia lupa, tidak dosa, insya Allah. Mudah-mudahan kita selalu jaga dan membaca Al-Quranul Al-Karim. Ini jawaban pertanyaan yang tadi datang. Mohon maaf jika ada kesalahan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.